Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Reza Budi Deskian Nitya, spesialis neurologi. Saya adalah dosen di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, outcome based kurikulum, menggunakan sistem blok. Dan saya mendapat tugas menjadi penanggung jawab blok neurologi. Blok neurologi merupakan blok ke-14 yang diajarkan di tahun ketiga atau semester 5 di Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Blok ini mengkaji mengenai anatomi, histologi, dan fungsi sistem saraf pusat dan tepi, sistem motorik, koordinasi, sistem sensorik, fungsi luhur, refleks fisiologis, refleks patologis, refleks primitif, serta pemeriksaan diagnostik sistem saraf. Blok ini juga membahas mengenai berbagai gangguan neurologis, termasuk gangguan pediatrik, infeksi, tumor, penurunan kesadaran, nyeri kepala, penyakit neurovaskuler, lesi kranial, dan batang otak, defisit memorik, gangguan pergerakan, penyakit pada tulang belakang dan sumsum, trauma, nyeri, serta penyakit neuromuskuler dan neuropati, serta aspek farmakologis yang berkaitan. Pada blok ini terdapat 5 capaian pembelajaran atau CPL, yaitu mampu bersikap mandiri, bertanggung jawab, berpikir kritis, bersikap inovatif, dan memiliki daya juang dalam mengembangkan profesionalisme. 2 adalah mampu menerapkan ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinik, dan kesehatan masyarakat terkini dalam pengelolaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. CPL ketiga adalah mampu melakukan komunikasi secara efektif dan menunjukkan empati dengan memperhatikan aspek biopsikososial dan spiritual terhadap sejawat, pasien, keluarga, baik kondisi normal maupun pada pasien dengan keterbatasan fisik dan mental. Serta CPL selanjutnya adalah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi prosedur klinis atau tindakan medis sesuai kewenangan dan indikasi, dengan tetap memperhatikan proteksi diri, keselamatan pasien, serta nilai-nilai yang diyakini oleh pasien. CPL ini yang akan nanti saya pertunjukkan proses pembelajaran yang berjalan. Jadi dalam blok neurologi, untuk mencapai CPL keterampilan khusus di blok neurologi, maka dibentuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu melakukan prosedur klinis dan laboratoris untuk menegakkan diagnosis penyakit pada sistem saraf, dan menjadi sub CPNK berupa mahasiswa mampu untuk melakukan pemeriksaan, mampu untuk menjelaskan berbagai pemeriksaan diagnostik sistem saraf. Yang pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan tanda rangsang meningeal pada pasien dengan indikasi pemeriksaan gangguan meningeal pada pasien. Ya, bentuk pembelajaran kali ini adalah pembelajaran laboratorium klinis, di mana mahasiswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil dengan 1 orang tutor, dan masing-masing akan melakukan praktek langsung untuk melakukan pemeriksaan, dan kemudian akan dilakukan evaluasi untuk menilai pemahaman dan kemampuan pemeriksaan klinisnya. Sehingga learning objektif pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memperlihatkan dan melakukan keterampilan klinik, yaitu klinis tanda kaku kuduk. Mahasiswa mampu memperlihatkan dan melakukan keterampilan klinis tanda Kernik, dan mahasiswa mampu memperlihatkan dan melakukan keterampilan klinis tanda Burzynski 1 dan 2 atau Burzynski neck sign dan contralateral reflex sign. Metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran menggunakan berbagai media. Yang pertama adalah penyampaian secara langsung lisan, kemudian ada juga menggunakan media audiovisual, video yang sudah tersedia, dan juga kemudian metode praktek klinis secara langsung menggunakan pasien simulasi secara bergantian antara mahasiswa. Ikuti dengan diskusi apabila ada pertanyaan yang perlu konfirmasi atau ditanyakan pada saat proses pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya pada kesempatan siang hari ini untuk kegiatan skill lab di blok neurologi. Pada topik ini kita akan diskusi dan nanti langsung mempraktekkan terkait dengan pemeriksaan, salah satu pemeriksaan khusus di bidang neurologi, yaitu pemeriksaan tanda rangsang meningeal.
Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi nanti di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Nanti kemudian kita akan melihat video pemeriksaannya yang secara lengkap dilakukan. Video ini nanti saya ambil dari buku ajar ya, jadi buku ajar pemeriksaan fisik neurologi. Kalau kalian sudah punya boleh dibuka, ada setiap pembelian buku ada CD-nya atau bisa pinjam di perpustakaan. Nah, setelah melihat videonya nanti kita akan menjabarkan satu persatu step-step dari pemeriksaannya. Setelah itu nanti saya minta kalian untuk bisa melakukan pemeriksaannya ya. Jadi pemeriksaan tanda rangsang meningeal ini adalah salah satu pemeriksaan di neurologis untuk mendeteksi suatu kelainan berupa iritasi meninges atau selaput otak ya. Biasanya kasusnya yang muncul itu pada kondisi seperti infeksi, bisa meningitis atau meningoencephalitis, atau bisa ada iritasi karena perdarahan. Misal pada subarachnoid hemorrhagis juga bisa menunjukkan tanda iritasi meningeal. Pemeriksaannya cukup sederhana sebenarnya, jadi ada 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kaku kuduk. Jadi pasien dengan posisi berbaring terlentang, yang perlu diingat adalah jangan sampai ada tidak menggunakan bantal ya. Jadi kemudian kita mengangkat kepalanya dengan leher, tangan kiri kita di dada, kemudian kita menilai apakah ada tahanan atau tidak. Kalau ada tahanan maka kita sebut sebagai kaku kuduknya positif, maka itu suatu tanda bahwa ada tanda iritasi di meningesnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan Kernig sign. Jadi pemeriksaan Kernig sign adalah kita menggunakan kaki. Kernig ya, kalau saya menghafalkannya seperti huruf K, jadi dari fleksi dari hipnya, kemudian fleksi dari genunya, kemudian kita ekstensikan sampai lebih dari 135 derajat. Apabila ada tahanan juga, maka itu akan menunjukkan adanya tanda Kernig sign yang positif sebagai salah satu tanda dari iritasi meningeal juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda Bursinski 1 dan Bursinski 2. Jadi Bursinski 1 dan Bursinski 2 sebenarnya pemeriksaannya tekniknya sama dengan kaku kuduk dan Kernig sign, tetapi tanda positifnya yang berbeda. Tadi kalau kaku kuduk ketika kita angkat tanda positifnya adalah tahanan dari lehernya, tetapi kalau Bursinski 1 tanda positifnya adalah dia ada fleksi abnormal dari lututnya. Kalau Kernig sign tanda positifnya adalah fleksi abnormal dari lutut kontralateralnya. Jadi satu kali pemeriksaan kita sama-sama meriksa kaku kuduk, kita sama-sama meriksa bisa meriksa tanda Bursinskinya. Bisa ada tahanan, bisa ada fleksi abnormal juga dari tungkainya. Oke. Sekarang kita lihat video terlebih dahulu ya untuk selanjutnya. Ini video pemeriksaan. Saya ambil dari buku panduan di pemeriksaan fisik neurologis. Ini buku panduan yang akan jadi acuan kalian untuk melakukan pembelajaran pemeriksaan di blok neurolog. Kita lihat tanpa diinterupsi terlebih dahulu ya. Tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan. Jangan lupa bantalnya dilepas ya. Pemeriksaan Brudzinski neck sign. Pasien berbaring terlentang tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa memperhatikan adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi pada sendi panggul dan lutut.
Pemeriksaan Brudzinski Contralateral Reflex Sign. Pasien diminta berbaring terlentang. Pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut pada salah satu tungkai pasien. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Pemeriksaan Kernik. Pasien diminta berbaring terlentang. Pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien sehingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Tanda ini positif bila lutut pasien tidak dapat diekstensikan dengan sudut lebih dari 135 derajat pada sendi panggul yang sudah fleksi. Lakukan pemeriksaan ini pada sisi kontralateral. Ya. Jadi tadi itu ada 4 pemeriksaan ya, 4 pemeriksaan untuk 4 pemeriksaan untuk tanda rangsang meningeal ya. Nanti kita lihat dari checklistnya, step-step dari pemeriksaannya sambil langsung kita tunjukkan di pasien simulasi. Setelah itu nanti kalian bisa bergantian untuk latihan untuk prakteknya. Sebelum kita masuk ke checklistnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari informasi yang tadi sudah disampaikan? Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan dokter, saya Hana, NIM 3, izin bertanya untuk bagaimana cara kita menginterpretasikannya dok? Kan tanda rangsang meningeal tadi pemeriksaannya banyak ya dok. Ada kaku kuduk, Brudzinski 1, 2. Dikatakan interpretasinya itu positif ketika salah satunya saja positif atau ketiganya dok? Oke. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi ada beberapa jenis pemeriksaan, betul sekali ya. Jadi pemeriksaan untuk menilai tanda rangsang meningeal ada beberapa. Pertanyaannya apakah memang semuanya harus positif baru dikatakan positif? Tidak ya. Jadi salah satu saja sudah menunjukkan hasil positif. Misal hanya kaku kuduknya saja kita temukan, dia tidak ada tanda Brudzinski neck sign-nya, sudah kita anggap positif. Jadi satu saja kita positif. Makanya itu nanti juga pada saat pemeriksaan juga seperti itu. Kapan kita, apakah semua harus dilakukan pemeriksaan? Ya boleh saja kita melakukan konfirmasi seperti itu. Tapi kalau kita sudah menemukan satu, pemeriksaan yang lain jika tidak kita lakukan tidak apa-apa. Jadi cukup satu pemeriksaan sudah positif, kita anggap itu positif seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, kita lanjutkan ke checklistnya terlebih dahulu ya. Ya, sekarang kita masuk ke step pemeriksaannya ya. Nanti kita simulasi peran, ada yang menjadi pasien, nanti bergantian ada yang menjadi dokternya untuk melakukan pemeriksaan. Pertama saya tunjukkan dulu dengan step-step yang kita bacakan secara bertahap terlebih dahulu. Tadi kan sudah melihat yang pemeriksaan langsung yang tanpa terpisah-pisah stepnya. Oke, saya minta tolong nanti salah satu membacakan step pemeriksaannya, nanti saya tunjukkan pemeriksaannya. Silakan, siapa yang mau membacakan? Ya, izin dok. Iya, silakan. Mengucapkan salam, basmalah dan memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum Mbak, saya Dr. Esa ya Pak, dokter sarafnya yang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Asis. Bapak Asis. Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, lalu inform konsen. Bapak, jadi dari riwayat yang disampaikan Bapak, kami mencurigai ada suatu kelainan tanda rangsang kelainan dari tanda iritasi dari selaput otak Bapak, sehingga nanti kita melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah memang terbukti ada tanda iritasi atau tidak dari selaput otak Bapak. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah untuk pemeriksaannya tidak menyakiti dan masih nyaman untuk Bapak. Ya, bersedia dok. Oke. Siapkan alat dan cuci tangan WHO. Oke, kalau alatnya karena ini pemeriksaannya pemeriksaan fisik tidak memerlukan alat yang spesifik. Kemudian juga tidak perlu untuk tindakan yang steril ya. Jadi kita cukup cuci tangan, bisa menggunakan sabun atau bisa menggunakan gel antiseptik. Jika kalian perlu menggunakan sarung tangan boleh, tetapi tidak menggunakan sarung tangan juga tidak apa-apa. Karena ini pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan sehari-hari. Kalau kita yakin kondisi kita bersih, pasien juga bersih, maka tidak pakai sarung tangan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak ada curiga ada resiko infeksi atau untuk perlindungan, kita bisa menggunakan sarung tangan. Lanjut. Pemeriksaan kaku kuduk. Pasien diminta berbaring telentang tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang pasien. Oke, Bapak, ini saya ambil bantalnya terlebih dahulu ya. Bapak rileks saja. Ya, maaf. Rileks saja, tiduran ya.
Oke. Tangan kita diletakkan di kepala bagian belakangnya. Lanjut. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien, leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan. Oke, kita fleksikan seperti ini ya. Kalau kita tidak bisa menyentuh dagunya mendekati dada, maka kita sebut ada tahanan. Disitulah kita sebut sebagai kaku kutub yang positif. Lanjut. Tanda Kernik. Oke, jadi kaku kutub seperti itu ya. Kita hanya mengangkat, tapi mengangkatnya harus pasif ya. Artinya pasiennya sendiri kita pemeriksa sendiri yang melakukan gerakan untuk mengangkat dari kepalanya. Kalau kita tidak bisa mengangkat, dagunya tidak bisa mendekati dada, maka tanda kaku kutubnya positif. Oke, tanda Kernik, lanjut, silakan. Tanda Kernik. Pasien diminta berbaring telentang, pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Ya, Kernik ya seperti saya tadi sampaikan, Kernik K, jadi kita memposisikan panggulnya fleksi, lututnya fleksi terlebih dahulu. Kemudian kita tes dengan mengekstensikan sendi lututnya lebih dari 135 derajat. Kalau kita tidak bisa mengekstensikan ke atas, maka itu sebagai tanda Kernik yang positif. Seperti itu. Dan jangan lupa dilakukan untuk di kedua sisinya ya. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, ketika ada tahanan tidak bisa sampai lebih dari 135 derajat, maka itu Kernik yang positif. Lanjutkan. Lakukan pemeriksaan ini pada sisi kontralateral. Ya, sisi kontralateral tadi ya, kanan dan kiri dua-duanya. Lanjut. Tanda Brudzinski neck sign. Pasien berbaring telentang tanpa bantal, pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien, leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Ya, jadi sama ya, tadi dengan kaku kutub, kita tangannya diletakkan di belakang kepala, yang kiri tangan kanan di dada. Kita gerakannya juga sama, fleksi dari lehernya. Nah, bedanya adalah tanda positifnya ya. Jika kaku kutub tadi ada tahanan dia positif, maka kaku kutubnya yang positif. Tapi ketika kita lakukan pemeriksaan fleksi seperti ini, dia ada fleksi di daerah lutut dan panggulnya, misal seperti ini. Nah, ini berarti dia Brudzinski neck sign-nya yang positif, seperti itu. Jadi bedanya hanya di tanda positifnya. Bisa saja ada tahanan dan ininya juga positif. Ada misal beberapa biasanya pada bayi baru neonatus seperti itu bisa menunjukkan yang tanda dua-duanya positif. Dewasa kalau gejalanya tidak berat sekali biasanya salah satu yang positif seperti itu. Oke. Dan itu terjadi hanya pada saat fleksi ya. Begitu kita kembalikan ya ininya lurus lagi. Seperti itu. Jadi tidak menetap. Oke. Lanjut, ada lagi. Brudzinski contralateral reflex sign. Oke. Pasien diminta berbaring telentang, pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut salah satu tungkai pasien. Pemeriksa memperhatikan fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Ya, jadi sama tadi prinsipnya dengan yang Kernik sign. Kita lakukan fleksi di panggulnya, fleksi di lututnya, kemudian kita lakukan gerakan ekstensi dari lututnya. Kalau Kernik sign tadi positifnya adalah tahanan, kalau Brudzinski contralateral reflex sign positifnya adalah fleksi dari lutut di sisi lawannya. Ketika kita ekstensikan, dia gerakan seperti ini, maka itu kita sebut sebagai positif untuk Brudzinski contralateral reflex sign. Jangan lupa kita lakukan pada kedua sisi juga. Jadi yang ini juga fleksi, kemudian kita ini kan kalau ininya dia ada fleksi dari lututnya kontralateral, maka dia positif untuk Brudzinski contralateral reflex sign-nya. Ada lagi dari checklistnya? Sudah. Sudah cukup ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau langsung sambil coba ya? Sambil coba, silakan salah satu menjadi dokter, sama nanti temannya membacakan untuk checklistnya. Ketika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Oke. Silakan kita coba ya. Jadi dokternya, Izin dok. saya silakan. Jangan. Dok. Jadi temannya membacakan ya. Seperti tadi. Mengucapkan salam, basmalah, perkenalan diri, dan tanyakan identitas pasien. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan Bapak, saya ini Dr. Adam, yang dokter yang berjaga di rumah sakit ini ya Pak ya. Bapak dengan Bapak siapa Bapak? Bapak Aziz. Oh, oke. Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, serta inform konsen. Baik. Saya di sini mau melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak dari
wawancara saya kepada Bapak, saya mencurigai adanya infeksi pada bagian tulang belakang Bapak atau selaput tulang belakang Bapak ya Pak ya. Nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak, apakah diperkenalkan? Ini silakan dokter. Iya Pak. Cuci tangan teknik WHO, gunakan sarung tangan jika diperlukan. Ya, tanya cuci tangan terlebih dahulu bisa dengan menggunakan apa namanya? Ya, langsung aja. Oh, tidak langsung saja dok, siap dok. Nah, langsung cuci tangan dengan teknik WHO. Nah, cuci tangan sudah selesai. Selanjutnya, Pemeriksaan kaku kuduk. Pasien diminta berbaring terlentang tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. oke, baik. Ya Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pertama ya Pak. Namun saya ambil dulu ininya ya, Ini silakan. bantalnya. Nah, maaf ya Pak ya. Nah, dilihat ada tahanan di dada pasien atau tidak. Positif jika Positif jika dagu pasien tidak bisa dekat dengan dada dok. Tanda Kernik. Pasien diminta berbaring telentang. Pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian, secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Tanda ini positif bila lutut pasien tidak dapat diekstensikan dengan sudut lebih dari 135 derajat. Selanjutnya melakukan tanda Kernik, yaitu difleksikan sendi panggul pasien, lalu selanjutnya diekstensikan perlahan dari sendi lutut pasien. Nah, positif jika tidak bisa atau ada tahanan. Lakukan pada kaki yang kontralateralnya. Tanda Brudzinski-Nash sign. Pasien berbaring telentang tanpa bantal. Pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa memperhatikan adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Selanjutnya tanda posisi neck sign di sini. Maaf ya Pak ya. Nah, terus dilihat dari pergerakan kakinya apakah ada fleksi atau tidak. Brudzinski contralateral reflex sign. Pasien diminta berbaring telentang. Pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut salah satu tungkai pasien. Pemeriksa memperhatikan fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Sebenarnya yang kontralateral di sini kita lakukan Kernik, tapi dilihat pada kaki yang kontralateralnya apakah dia ada reaksi atau fleksi pada sendi lututnya atau tidak. Nah, positif jika terdapat fleksi pada sendi lutut di kaki kontralateralnya. Nah. ya sudah cukup bisa. Mantap. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk lagi. Ini, Dok. Ada pertanyaan mungkin dari teman-temannya atau masukan tambahan? Dok, izin tanya Dok. Pada pemeriksaan apa tadi? Kaku kuduk itu kan bisa karena dia lehernya kaku atau untuk membedakan dia leher karena kakunya itu pada leher sama kaku kuduknya positif itu gimana? Oke, ya. Jadi bisa saja pada pasien-pasien yang mungkin kurang kooperatif itu memang betul ya. Pada pasien yang kurang kooperatif pada saat kita ngangkat kepalanya dia ikut ngangkat juga. Untuk membedakan antara kaku leher dengan kaku kuduk, pada saat kita melakukan pemeriksaan seperti ini, kita sama-sama menemukan tahanan, baik itu kaku kuduk maupun kaku leher. Tetapi nanti kita tes dengan kita coba mengangkat bahunya. Saat kita mengangkat bahu, lehernya ikut terangkat seperti ini, berarti itu kaku leher. Tapi kalau kaku kuduk, saat mengangkat bahu, lehernya jatuh. Ya, jadi kita angkat bahunya seperti ini, lehernya jatuh. Itu berarti kaku kuduk. Tapi ketika kita tes seperti ini, dia tetap kaku, itu kaku kuduk. Tapi ketika kita mengangkat leher juga kepalanya ikut terangkat, itu kaku leher. Jadi membedakannya dari situ. Memang pada kondisi kasus-kasus tertentu, misal SAH karena cedera benturan kepala kan pasiennya mungkin kurang kooperatif.
Nah, dia bisa saja pemeriksaannya ini kita belum yakin nih kaku kutub atau kaku leher. Salah satu tekniknya dengan seperti itu tadi. Oke. Terima kasih dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kita coba ke mahasiswa berikutnya ya untuk maju melakukan pemeriksaan. Ya, baik, tadi sudah melakukan semua ya. Nanti silakan untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini kan bisa kita lakukan sesama kita sendiri ya. Jadi silakan kalian bisa berlatih lagi untuk meningkatkan. Jadi ilmu di skill lab itu semakin sering kalian lakukan akan semakin terbiasa. Jadi nanti akan semakin ahli gitu. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya.